Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung, baik kawan-kawan yang hadir di perpustakaan ARC maupun kawan-kawan yang ada di Zoom meeting. Siang ini adalah sesi belajar bersama oleh Izudin Prawira yang akan menyampaikan eh, risetnya yang berjudul Ecological Change and Class Dynamics in Central Kalimantan Peatland. Penelitian hijau dilakukan di Bapinang Kilir, Kalimantan Tengah, tentang kawasan gambut yang mengalami beragam perubahan lingkungan. Nah, risetnya membahas bagaimana perubahan ekologi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh diferensiasi agraria. Oke, untuk menghemat waktu, Izu, saya persilakan. Ya, halo, terima kasih Alvin, terima kasih kawan-kawan ARC memberikan kesempatan buat saya buat presentasi dan mungkin kita diskusi juga ya tentang bagaimana kita nge-approach salah satu lanskap di pedesaan, entah itu gambut, entah itu lahan-lahan mineral, entah itu pesisir gitu. Maka dari itu saya di sini nggak cuma coba memaparkan tesis saya, dalam artian pemaparan tesis yang berarti introduction, questions, temuan, dan conclusion, simple. Tapi di sini saya mencoba buat gimana sih logika apa sih yang di belakangnya untuk mengkonstruksi logika gimana sih saya sendiri mengkonstruksi konsepsi teoretik dalam pendekatan di sini. Di riset ini, data yang saya ambil itu dari tahun 2019, 2020 sampai 2021 saya ke lapangan, dilanjutkan dengan satu asisten riset namanya Fikri Fauzi yang melakukan riset juga di lapangan tahun 2023. Dan di riset dari data lapangan itu sebenarnya ada dua tulisan yang bisa dibilang mendahului tulisan ini gitu. Jadi data yang sama, bagaimana dengan data yang sama ada konsepsi, ada konklusi yang baru, ada perkembangan dari yang baru. Seperti itu. Saya di lapangan mungkin kira-kira dari Desember sampai Februari di tahun 2009, 2020, 2021, dan Fikri selama 1 bulan di tahun 2023. Maka dari itu di sini saya pengen coba apa ya? Karena ini konteksnya saya udah punya data, udah punya framework, udah punya data, udah punya sesuatu yang saya anggap sebagai temuan. Dan pertanyaannya pada saat itu, ini gimana nih memposisikan ini dalam kerangka-kerangka teoretik yang tersedia, dan bagaimana sih saya ikutan debat dalam perdebatan soal hubungan manusia dan alam, human nature relationship gitu. Maka dari itu saya bagi 3 biji di sini. Konteks ini bakal membicarakan tentang pertama data dan temuan, dan pada saat itu tulisan-tulisan saya yang lama tentang apa, teori yang digunakan apa, dan kemudian bagaimana dari konteks tersebut apa sih yang pertanyaan kurang, apa sih pertanyaan yang sebenarnya menurut saya menarik dan bisa lah masuk ke dalam perdebatan konseptual atau teoretik itu sendiri gitu. Lalu kemudian teori, bagaimana saya menempatkan teori saya, apa sih dasar atau ya, rangka epistemologis dalam melihat satu fenomena yang ada di sana, lalu dari situ berangkat teori-teori apa seperti itu. Dan konklusi, of course, konklusi dari konteks dan teori yang tersedia. Pertama konteks, kita bicara konteks di sini, saya mau bicara soal data dulu. Areanya di sini ya, di saya pencet pointer
Kelihatan nggak? Nah, mantap. Ini Kota Sampit, di sini ada bandara, ya. Oh, melek. Jadi saya harus turun ke bawah, ada jalan, sampai di Kota Samuda, nyebrang ke satu desa yang namanya Bapinang Hilir. Sini. Teman-teman bisa ngelihat di daerah Bapinang Hilir ini, nggak ada akses secara langsung ke pusat-pusat kotaan seperti Sampit dan Samuda, tapi harus lewat perahu. Dan di sini nggak ada konsesi sawit. Dulu ada ex konsesi HGU, dan sekarang ada konsesi restorasi ekosistem yang ada di sana. Seperti itu. Konteksnya pada di daerah zaman Hindia Belanda, kapan sih orang pertama kali nempatin daerah ini dan gimana dan bagaimana mereka menempati daerah ini? Konteks pada Hindia Belanda pada saat itu terjadi perang Banjarmasin. Belanda pengen nyari batu bara, dan di kerajaan Banjarmasin pada saat itu terjadi konflik suksesi, konflik keturunan siapa yang memimpin, dan dengan itu Belanda ikut campur dalam konflik suksesi ini. Jadi terjadilah perang saudara antara orang Banjar, perang saudara antara Banjar Dayak Belanda versus Banjar dan Dayak. Karena perang, orang Banjar kalah, kerajaan dibubarin, banyak orang Banjar keluar, pergi dari daerah Banjarmasin ini. Saatnya semenjang Malaya, terutama ke Singapura, karena Singapura pada saat itu menjadi salah satu, menjadi entrepotnya Inggris, dan itu menjadi pelabuhan bebas di situ. Dan dari situ saya ambil dari Furukawa. Furukawa bilang orang-orang Banjar inilah orang-orang yang menjadi pionir dan yang menyebarkan knowledge atas pengetahuan atas penanaman permanen sedenter ya, penanaman di lahan gambut, penanaman tanaman cash crop di lahan gambut dengan cara pembangunan kanal-kanal atau dalam bahasa mereka handil, seperti itu. Dan pada saat itu juga kita perlu melihat juga kenapa migrasi ke daerah sini itu tinggi, karena Sampit ini bahkan sebelum perang Banjar, daerah sini udah disasar oleh pemerintahan kolonial, karena daerah sini itu daerah yang dianggap punya potensi oleh residen sana, karena residen sana itu baru terbentuk dan pengen menempatkan daerah sini sebagai daerah tengah antara Banjarmasin, Jawa, dan Singapura. Jadi ini menjadi salah satu jalur perdagangan juga. Karena itu Belanda mengerahkan membuat infrastruktur dalam artian pembangunan pelabuhan, terus mengerahkan armada kapal buat supaya bajak laut nggak ada, dan banyak orang yang migrasi ke sana. Dan orang-orang ini migrasi ke sana ini mostly menanam tanaman komoditas, itu kelapa, dan of course selain tanaman komoditas, padi, dan itu sebagai intake karbohidratnya masyarakat yang ada di sana. Dan tadi saya sebutin juga liberalisasi perdagangan, pembukaan pasar bebas di Singapura membuat penyebaran pengetahuan. Itu saya ambil dari Furukawa tentang bagaimana kultivasi kanal itu, kultivasi melalui reklamasi lahan gambut dengan menggunakan kanal atau handil, itu pertama kali dilakukan. Kemudian ada konteks juga, di konteks yang sebelumnya kita lompat setelah merdeka, di situ ada proyek PLG yang mungkin teman-teman tahu, Food Estate zaman Soeharto. Food Estate ini nggak cuma di daerah Pulang Pisau, daerah-daerah Banjarmasin juga, tapi proyek-proyek kecil proyek-proyek yang lebih kecil, skalanya lebih kecil yang dihandle sama daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 ini terjadi di berbagai macam tempat. Salah satunya di sini. Kenapa Bapinang Hilir muncul proyek menggalian kanal? Ya karena temuan saya di lapangan, ada orang yang punya koneksi ke Palangkaraya dan dia menginvite proyek penggalian kanal ini, proyeknya itu irigasi lahan rawa pasang surut untuk dilakukan di daerah Bapinang Hilir ini. Dan kemudian konteks kita lompat lagi dengan kemudian dengan ada proyek penggalian kanal, artinya kanal itu makin didalemin dan makin diperpanjang, karena sebelumnya orang-orang Banjar
dan proses penggalian kanal itu pakai tangan. Dalam artian artinya kanal-kanal ini nggak terlalu dalam, dalam artian maksimal bisa dibilang setengah meter sampai 1 meter, dan lebarnya paling cuma 1 meter doang. Dengan adanya proyek irigasi ini, karena pengambilan kanalnya pakai Komatsu atau Beko atau apa, backhoe atau eskavator, jadi sangat lebih dalam. Imply-nya kalau kanal ini dalam, otomatis water discharge atau pengeluaran air yang terkandung di dalam lahan gambut itu menjadi intensif dan lahan gambut menjadi kering. Kita masuk epoch selanjutnya, epoch tahun 2000-an, di mana di situ muncul El Nino. Ini yang kuat. Dan kalau teman-teman baca di bagian di bab berapa, saya lupa. Bab, ada satu bab. Di situ ada korelasi antara El Nino dengan occurrence of hotspot di Kalimantan. Hotspot ini maksudnya titik api. Di situ juga saya sebutin ada HPH, namanya PT Mentaya Kalang. HPH-nya ini bukan HPH, operasi HP-nya HPH ini lebih banyak mengerahkan tenaga kerja lokal, dalam artian pengerahan tenaga kerja lokal itu bukan diarahkan secara langsung, tapi mereka membuka galangan di kota Sampit, lalu orang-orang lokal ini, masyarakat lokal ini menjadi disebut sebagai PT ekstraktor PT logger, mereka ngambilin kayunya dijual ke tengkulak lokal, dari tengkulak lokal dibawa ke Sampit, dan itu masuk dalam konsesi kawasan Mentaya Kalang. Lalu akhirnya ada sawit, dan saya sebutin tadi, bisa dilihat di sini peta HGU, peta struktur ruangnya, nggak ada konsesi sawit di sini, nggak ada konsesi sawit di sini. Nah, orang nanam sawit gimana ya? Mereka belajar sendiri. Beberapa ada orang yang pernah kerja di perkebunan sawit dan datang ke tempat sana. Dan terakhir ada RID di Plus. RID Plus ini ngapain? RID Plus ini simple. Mereka ngambil punya ngajur konsesi lahan UPHHK RE, izin usaha, lupa singkatnya, izin usaha UPHK/RE, restorasi ekosistem. Dia dapat lahan di sana. Ngapain dia dengan dapatin lahan di sana? Caranya gampang, dia bikin baseline, bikin skenario baseline. Kalau misalkan perusahaan RID Plus ini nggak dapat konsesi, lahan itu bakal jadi apa? Misalkan bakalan jadi kebun akasia, misalkan jadi kebun sawit. Dan kalau misalkan jadi kebun sawit ke kebun akasia, berarti ada konversi land use dong. Dari pohon, dari hutan, dari lahan gambut jadi akasia, jadi sawit. Nah, konversinya ini dihitung berapa emisi karbonnya. Ya kan? Nah, kita udah dapat emisi karbon nih. Kalau misalkan skenario itu lahannya terkonversi. Nah, dengan gua masuk dengan misalkan perusahaan RID Plus masuk ke sini, berarti konversi lahan itu nggak jadi kan? Nah, selisih emisi karbon itu yang dijual. Selain daripada penjualan emisi karbon, perusahaan RID Plus ini juga bikin semacam skenario untuk livelihood masyarakat yang ada di sekitarnya. Gimana caranya? Kalau masyarakat ini hidup aja, tanpa intervensi, tanpa proyek dari RID Plus ini, mereka hidupnya akan menjadi seperti apa? Disebut di situ elite captures, terus kemudian marginalized, impoverished, dan itu menjadi threat buat mereka disebutnya mereka encroaching kawasan hutan. Dan kemudian ya, dengan ada intervensi, livelihood mereka meningkatnya seperti apa? Dua itu yang dijual. Pertama, selisih karbon kalau ada dan tidak ada perusahaan RID Plus, dan peningkatan livelihood. Yang peningkatan livelihood itu sertifikatnya Climate and Community and Biodiversity Alliance standar, dan yang karbon ini itu pakai standarnya Verra. Oh iya, ini daerahnya. Ini ada kanal-kanal. Dulu kalau bisa dibilang di tahun sebelum 90-an, kanal ini nggak sampai kanal yang ada di sini, di sisi barat Sungai Babira. Ini Sungai Babira ya, warna biru ya. Ini Sungai Mentaya. Ini nggak nyampe nembus Sungai Babira. Cuma ya nggak nyampe nembus. Dan kanal-kanal di sini juga nggak sepanjang ini. Dengan adanya ekskavasi, ini jadi nembus.
ke Sungai Babira. Molisna. Nah, balik lagi, itu kan tadi cerita generik. Terus apa yang aku ambil dari cerita generik tersebut? Pertama, siapa sih yang invite, siapa sih yang ngedatengin proyek itu, siapa sih yang punya koneksi? Itu orang-orang yang bisa dibilang pertama kali nempatin lahan di sana. Pertama kali yang buka kanal. Karena di lahan gambut, nggak mungkin dan nggak bisa untuk menanam tanaman komoditas, tanaman keras, sawit, kelapa, dan padi dengan caranya mereka tanpa menggali kanal. Jadi penggalian kanal ini untuk water discharge itu menjadi lebih penting. Jadi sangat penting. Dan orang yang pertama kali buka kanal, dia dan keluarganya dan turunannya menjadi orang yang mengontrol kanal. Makanya kanal-kanal di daerah Bapinang Hilir ini sebelum disebut sebagai nama-nama ini ya, nama-nama Handil Kalimantan, Handil Subur, Handil Gayam, Kanal Aini, Kanal Beliun, Kanal Amin, Kanal Kotok, itu disebutnya tabukan Mang Amin, artinya tabukan Bapak Amin, tabukan Bapak Aini, tabukan Bapak Beliun. Gitu. Kanal Kotok, Kanal Limin itu namanya udah diganti, Gayam juga namanya sudah diganti. Makanya orang yang pertama nanam kanal, ngegali kanal dan keluarganya bisa dibilang powerful di sana. Karena dia menjadi selain kepala padang dan dia bisa nentuin, bukan bisa nentuin. Orang kalau pengen transaksi lahan harus dengan izin, harus ngabarin, harus ngasih tahu. Dan bahkan dulu sebelum adanya penggalian kanal, orang datang boleh nih, orang datang nih, Pak, saya minta lahan Pak. Ya udah, kita nanti bareng-bareng ngerjain ngebuka kanal lagi buat lahan kamu. Ketika orang itu dapat lahan dan nggak dikerjain selama setengah tahun, tahun itu tergantung, lahan itu bakal diambil lagi sama kepala padang, dikasih ke orang lain. Itu dulu, sekarang enggak. Dan orang-orang dan keturunannya ini, yang aku bilang mereka ini orang-orang yang nguasain yang produksi banyak banget kelapa, karena produksi banyak banget kelapa. Mereka yang invite namanya apa? Mengundang, ya mengundang dan mengajak proyek penggalian kanal itu terjadi di sana. Awalnya bagus, dalam artian masing-masing orang dapat lahan. Kan di dalam satu kanal ini ada banyak orang ya. Ini kan kelompok. Ada penggalian kanal, orang bantuin of course dong, bikin jalur dan sebagainya. Awalnya dibagi rata. Cuman problemnya gini, ketika kanal itu kegali dan di bawah lapisan gambut di Bapinang Hilir ini, lapisan sulfat masam, lapisan pirit, jadi asam. Makanya aku sebut di situ acidification, jadi acid. Ketika itu jadi asam, tanah masam, nanam padi susah. Kok orang nggak nanam kelapa aja? Di tesisku itu disebutin untuk nanam kelapa, kosnya gede banget karena harus ngegali paritan yang tegak lurus dengan kanal utamanya. Dan penggalian parit itu kosnya gede banget. Kok padinya nggak di share crop, nggak disewain? Karena bisa dibilang di tempat itu masing-masing orang di tahun 2000 masing-masing orang itu punya lah etulis lahan, nggak ada skema sewa. Hampir semua kecuali satu keluarga yang saya temuin punya lahan, jadi nggak ada share crop di sana. Iya nggak? 2022, 2023. Kecuali satu keluarga yang nggak punya lahan, jadi nggak ada share crop, nggak ada sewa. Yang ngapain? Gue punya lahan kok buat padi. Labornya nggak ada, karena setiap orang punya lahan. Biaya labor mahal. Dan kemudian orang-orang ini kemana? Ya balik ke lahan yang mereka masing-masing. Kalau misalnya nanam, dan di situ ada APH. Mereka ikutan bisnis tebang-tebang kayu. Dan kemudian lahannya kemana? Ketika lahannya ini nggak dipakai, ya dijual ke orang-orang yang nanam kelapa. Dan mereka jadi, saya bilang ya, coconut elites. Mereka bisa konsolidasi lahan dalam satu kanal yang diperpanjang ini. Mereka bisa akumulasi lewat pendirian beberapa pabrik kopra.
4 yang saya ingat, 4 pabrik kopra, dan kemudian mereka karena memang mereka sangat berpengaruh dan mereka yang kuasai kanal, mereka entrench ke dalam entrench itu apa ya? Entrance ke desa, kantor desa, aparatur desa. Maksudnya aparatur desa. Iya, masuk. Maksudnya yang jadi kades keluarga mereka juga. Makanya ini disebut sebagai formation of coconut elites. Dan pada tahun 2000 dan tahun 2000-an ini, orang-orang yang anak-anak muda dan beberapa orang mulai pindah ke sawit. Tapi ini jumlahnya juga nggak banyak. Bisa dibilang pada saat itu cuma 2 orang yang bisa dibilang pionir. Karena daerah sini nggak secara langsung diintrodusir sawit oleh perusahaan. Dan akses orang nggak semudah itu pada zaman dulu untuk pergi ke Sampit kan di tahun 2000-an awal. Lalu di tahun 2000-an ini ada yang namanya El Nino nih. Bukan El Nino urusan padi dan semacamnya, tapi beneran El Nino. Occurrence El Nino ini kencang banget. Dalam artian dia karena pertama gambutnya karena di drainage itu jadi kering, kebakaran makin gampang. Kebakaran hutan. Dengan adanya kebakaran hutan, lahan gambut terbakar karena El Nino ini, wetland fire. Petani-petani yang punya lahan di sekitar divisi barat Sungai Babira, tanahnya jadi keras. Tanahnya jadi keras gimana? Ya udah, dijualin ke petani-petani sawit ini. Dan petani-petani sawit ini bisa beli lahan dengan murah karena lahan-lahan yang terbakar di tahun 2015. Lahan terbakar ini kok nggak ditanemin? Susah karena lahannya keras. Saya tahun 2020 itu datang, itu tepat setelah kebakaran. Dan memang saya nyobain juga tanahnya keras. Pasca kebakaran untuk nanam padi itu pakai padi huma ya. Jangan bayangin padi sawah, padi huma, pakai tugal. Tugal itu kayak tombak, ditombakkan ke tanah, terus bibit bulir. Benih padi itu dimasukin ke dalam situ. Dan karena tanahnya keras, kerja yang seharusnya bisa untuk 2 minggu dalam lahan 1 hektar, ini harus dikerjain selama 1,5 bulan. Dan karena itu juga, karena kebakaran. Oh ya. Dan selain itu ada RDD Plus. RDD Plus problemnya gimana sih? RDD Plus ini datang dan mereka otomatis nggak mau kan kebakaran, dan kebakaran masuk ke dalam kawasan mereka yang ada dijualin karbon ini. Pertama, dengan RDD Plus ini orang-orang restriksi masuk dalam hutan jadi lebih susah, dalam artian logger sisa-sisa dari logger ini akan sangat susah sekali, dan susah sekali untuk masuk dalam hutan. Dan kedua, ada enforcement dari Dirjen Penegakan Hukum LHK yang masuk ke sana, dan mereka ya bikin plan di mana-mana, ancaman penjara bagi pembakar hutan dan semacamnya. Orang-orang ini, orang petani padi ini, mereka biasa membakar lahan. Maksud secara tradisional mereka ngebakar rumputan padi lah, rumputan, dan kemudian ketika mereka membakar dibentengin tuh, maksudnya dibentengin supaya api nggak nyebar kemana-mana. Iya dong, kalau api nyebar ke kelapa, nyelip kelapa, atau nyebar ke namanya apa, ke kelapa sawit orang, kena. Makanya di situ ada, bisa dibilang ada kebagian kerja juga, dan ada upahnya juga untuk ngejaga, bikin benteng di untuk sekitaran lahan api ini, proses ngebakar ini. Nah, ngebakar ini nggak bisa, nggak boleh. Ada menara pantau, kalau ada tiba-tiba asap naik, lahan siapa kena. Ada kasusnya, cuma bukan di desa itu, mereka ya, jadi nggak berani ke lahan, terutama pada periode-periode api, periode-periode musim kemarau panjang. Mereka nggak berani masuk ke lahan, nggak berani juga ngejaga lahan. Baik lahan kebakaran, banyak pohon karet, pohon kelapa kebakaran, yang masih berdiri tegak, dan nggak terlalu banyak kebakar, apa? Sawit. Oleh karena itu, pertama, nanam padi susah, dalam artian ngebersihin rumput itu nggak bisa dibakar, harus pakai Roundup, Up, atau herbisida, yang mana of course ningkatin cost. Terus kedua, ngelihat sawit ini masih tegak setelah kebakaran, mereka pindah ke sawit. Dan dengan itu, cash cultivation tinggalin. Lahan-lahan juga ditinggalin karena orang takut ke sana, dan ketika lahan padi dipindahin makin banyak.
makin banyak rumput di situ. Jadi bahan bakar. Lebih banyak switch ke palm oil. Dan ketika mereka switch ke palm oil, petani sawit ini happy. Petani sawit yang awal-awal tuh, yang mereka beli lahan banyak. Karena beberapa satu orang dari mereka jadi tuh, jadi middleman. Jadi middleman. Ini orang baik sawit nih. Sawit banyak yang muncul. Dulunya dia cuma nganterin sawitnya dia ke seberang. Ke toke-toke sawit di seberang gitu ya. Sekarang karena orang banyak yang nanam sawit, orang narik dia. Jadi maksudnya surplus yang diambil sama dia lebih banyak. Dan dia dan orang yang pertama ini, maksudnya orang Sunda, orang kepercayaan dia, dan orang ini juga beberapa kali di hire untuk bikin kayak ini apa ya? Kalau bikin sawit kan kudu, kalau di sana harus orang bebas gitu, nanam sawit, nanam tanpa ada, maksudnya tanpa ada mengukur jarak dan semacamnya, atau bikin skema jalurnya gimana, jalur sawit. Nah itu juga di hire buat bikin jalur di beberapa titik ditanam sawitnya. Kita dapat dua nih. Pertama, pertama lahan gambut. Gimana di sini? Oh ini lahan gambutnya. Ini lahan gambutnya digali. Pak Cik mungkin paham nih di mana. Limen. Iya. Dan ini ilustrasi untuk lahan gambut kanalnya. Ini Sungai Mentaya, anggap, atau Sungai Babira. Ini kanal. Ini lahan orang-orang selembar nih. Dan ini bisa dibilang kanal sekunder. Dulu nggak ada kanal sekunder. Palingan kanal ini dibikin pakai namanya apa? Pakai tenaga kerja fisik gitu. Nah, kita dapat begini nih. Pertama satu hal. Karena gambut, gambut ini dengan adanya gambut dan kondisinya itu khas dan sesuai, membuat skema lahan yang berbeda, skema land tenure yang berbeda. Karena kanal menjadi penting. Kawasan ke atas kanal menjadi penting. Karena beliefnya di sana itu akan bisa dibilang bahkan mustahil untuk menanam sesuatu tanpa adanya kanal. Karena basah. Dan kedua, ekspansi invitasi untuk dredging, untuk penggalian kanal, proyek penggalian kanal, irigasi lahan pasang, irigasi lahan rawa pasang surut. Itu konsekuensinya secara nggak langsung dan secara nggak disengaja atau nggak dihendaki, unintended consequences-nya akumulasi oleh petani kelapa. Dan juga petani-petani kecil ini masuk ke dalam industri KPH. Yang mereka nggak tahu kalau kanal digali sedalam ini, karena penggalian sedalam itu baru pertama juga. Yang kedua, resultan dari proses-proses sebelumnya itu penggalian kanal dan semacamnya, dan adanya resultan juga secara lebih luas, El Nino, terus kebakaran lahan, konsekuensinya apa? Petani-petani kelapa sawit ini bisa akumulasi lahan di daerah sana, bisa beli lahan. Yang mana orang-orang petani-petani kecil ini bisa menjual lahan. Karena sampai ini kan terjadi bisa dibilang tahun 2015. Aku kesana tahun 2020, bisa dibilang masing-masing orang masih punya lahan, kecuali satu keluarga. Dan pada saat itu susah sekali nanam padi. Dan karena ada RD Plus ini muncul dari mana? Muncul dari kebakaran lahan gambut, minyo, terus proyek irigasi, PLG, dan semacamnya. Itu nekan petani padi. Dan petani padi ini kemudian secara nggak langsung juga menguntungkan petani sawit. Mereka switch ke sawit, jalur dan distribusi pengetahuan atas penanaman sawit, termasuk juga distribusi TBS-nya, udah dikuasai sama petani sawit yang pemula ini. 4. Yang mana kalau bisa kita tarik, degradasi lahan, perubahan ekologis, aku nggak mau nyebut itu sebagai degradasi lahan, perubahan ekologis bisa nguntungin. Of course ngerugiin. Bedanya gimana? Kita tahu bedanya gimana? Kelas.
dan lahan gambut, perubahan ekologi yang muncul ini nggak serta-merta perubahan ekologi plak gitu. Karena ini ada proses historis masyarakat yang ada di sana dan hubungannya dengan lahan gambut lewat kanal dan semacamnya yang membuat kondisi sehingga jadi kebakar. Dan of course termasuk juga peran dari politik, peran dari negara state di situ. Terus teorinya gimana nih? Kita udah dapat, kita ada data, ada namanya apa ya? Ada finding, ada temuan yang kayaknya gue pengen ceritain ini. Nah, riset sebelumnya gimana? Riset sebelumnya di kami metabolic rate di Bapina Hilir. Mungkin teman-teman tahu dan akan aku jelaskan nanti metabolic rate, konsepsi metabolic rate dari jam dalam tos itu apa dan dia ngomong apa. Ya. Cuma ini datanya sama ya di Bapina Hilir juga. Cuma ketika aku bicara soal metabolic rate, apakah aku bisa membicarakan bahwasannya ini kan proses-proses produksi yang tadi kuceritakan dari awal masuknya masyarakat akibat perang ke daerah tadi Bapina Hilir sampai asumsiku mereka sudah kapitalis karena mereka memproduksi komoditas cash crop, komoditas untuk market, bukan untuk use, bukan untuk kegunaan. Dan pemenuhan livelihood-nya, mau nggak mau, terikat dengan pasar. Itu sudah kapitalisme. Dan kapitalisme membuat metabolik rate, dan itu terjadi di pening. Yang aku sebutin, dari marginal yang makin marginal, orang marginal, petani padi yang marginal, petani padi yang dulu kena acidifikasi, terus nanam padi makin susah karena padi yang keras, jadi marginal karena mereka switch ke sawit. Yang mana produktivitas sawit di sana kecil banget, nggak ada pengetahuan untuk penanaman sawit. Dan kemudian itu di dalam konsesi di daerah berdekatan bersebelahan secara langsung dengan RD Plus dan masuk dalam kawasan hutan. Ketika mereka masuk dalam industri sawit, bisa menjadi time bomb. Makanya aku bilang itu di pening, pro marginal dan more marginal. Karena orang ketika udah nanam sawit, lu gimana mau namanya apa? Permajaan kalau nggak ada duit. Itu mahal banget. Makanya aku bilang dari marginal menjadi marginal itu menjadi salah satu bentuk deepening metabolic rate. Cuma kita kan nggak bicara, cuma kita bicara gitu doang. Orang makin marginal menjadi lebih marginal, nggak bicara soal bagaimana perubahan ekologi ini menjadi bentuk konsekuensi yang secara tidak langsung dan juga berpotensi menguntungkan orang tergantung dengan kelas. Dan ini dengan baca-baca lagi dengan konsepsi metabolic rate, nggak bisa nih dia menjawab tantangannya Harun Akramlodi di Surveying Agrarian Question yang part 2. Yang Agrarian Question question political ecology gitu. Kan dia bilang, kalau kita pengen benar-benar memahami masyarakat pedesaan, kita juga harus lihat ini nih, ekologi nih. Gimana ekologi itu nge-shape dan juga mempengaruhi atau membentuk dan juga dibentuk dan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang ada di pedesaan. Jadi maksudnya saling terikat, berelasi satu sama lain. Sedangkan kalau aku lihat metabolic rate ini, lingkungan ini menjadi eksternal, menjadi outcome dari kapitalisme itu sendiri. Dan outcome ini juga otomatis outcome-nya ke masyarakat kecil. Tapi kita nggak melihat bagaimana kelas di sana bekerja. Siapa yang menjadi kaya, siapa yang enggak. Dan apakah itu intended untuk merusak alam, petani-petani kaya ini? Apakah petani sawit pada saat itu yang jumlahnya cuma 2 orang, mampu untuk ngebuat El Nino dan semacamnya? Itu nggak bisa dijawab menurutku itu nggak bisa dijawab dengan konsepsi metabolik ini. Gitu. Dan satu lagi, ecological frontier, contested imagination of Petland. Ini aku riset penulisan ini hanya ingin membahas bagaimana sih imajinasi atas hidup, atas lahan, atas hidup, dan atas hubungan mereka dengan alam yang bertarung, yang
berantem yang berbeda dengan RGD Plus. Resolusinya gimana? Konflik yang muncul seperti apa? Jadi nggak secara bersentuhan secara langsung dengan perubahan ekologi itu sendiri, walaupun nggak langsung bersentuhan, walaupun pasti berhubungannya. Dan konsep-konsep yang tersedia pada saat aku mau melakukan riset, pertanyaan utamanya ini, gimana sih kita bahas ekologi, perubahan ekologi, dan dinamika sosial pedesaan yang ada di lahan gambut. Pertama, of course, agrarian political economy itu tools yang paling powerful untuk ngebahas soal dinamika sosial yang ada di pedesaan. So, kemarin soal sensitisasi, soal diferensiasi kelas, diferensiasi agraria, eksklusi dan semacamnya. Tapi questionnya, gimana kita masukin ekologi? Dan pertanyaan itu kan pertanyaan yang sebenarnya muncul terus gitu kepala. Kayak dari tahun 2000, Bernstein nulisin soal challenge Bernstein introductions some concerning productive forces. Introduction question some concerning productive forces. Dia bilang dengan ada challenge dari orang-orang political ecology, kita harus mulai-mulai berpikir ulang tentang asumsi kita bahwasannya teknologi ini akan terus-menerus berkembang. Yang mana teknologi yang berkembang ini akan secara terus-menerus juga menyelesaikan persoalan ekologi, karena persoalan ini persoalan teknologi. Dan Harun Al-Khamdi tadi, salah satu temuan dia dalam agrarian political ecology di situ. Jadi, kalau pengen benar-benar ngebahas soal pedesaan, soal agrarian, ya harus juga dong masukin soal urusan ekologi, gimana ekologi itu dibentuk atau dipengaruhi, dan juga membentuk dan juga mempengaruhi. Terus political ecology. Political ecology ini gimana sih? Political ecology yang aku lihat di sini, karena aku backgroundnya adalah orang agrarian political economy, kita ngelihat orang political ecology ini nggak konsisten sama kelas. Dan dengan perubahan ekologi yang terjadi di bab Pinang Hilir, itu bisa dilihat dengan kelas-kelas yang berbeda dan juga mobilitas kelas, masuk perubahan kelas, dinamika yang ada di sana, diferensiasi agraria. Itu gimana? Karena nggak semua orang rugi. Ada yang untung juga. Mencari kutub utara, Kanada, Eropa, Jepang, Cina, untung. Ada jalur kapal baru, Laut Arktik. Kita aja yang rugi, karena kita. Dan mereka bisa adaptasi lebih baik. Itu satu. Dan yang kedua, ya itu aja sih. Mereka nggak konsisten terhadap kelas dan bagaimana nggak konsisten terhadap proses-proses berkomunikasi, proses-proses pasar yang mensubsumsi masyarakat pedesaan. Terus more and foster debate. Ini gimana nih? Aku langsung lompat aja. John Bellamy Foster ngeluarin soal metabolic rate di tahun 99 dan 2000 dia kembang lebih lanjut. Tesisnya itu kapitalisme ini mengalienasi manusia dan mengalienasi alam. Ya, tesisnya. Bentuknya ini dan lewat labor. Manusia ini kan bisa manusia ini labor ini sebagai bentuk intermediasi. Maksudnya aku sebagai alam juga, karena manusia kan dari tanah kembali ke tanah. Kalau pakai Darwin kena juga. Ini boleh kalau pakai Darwin. Tentunya Darwin manusia itu unfolding dari dunia yang berproses juga muncul entitas dunia yang bisa berpikir untuk dirinya sendiri, tapi ya dari tanah kembali ke tanah. Jadi itu alam juga. Dan dengan alamnya sekitar, gimana sih dia berinteraksi, berhubungan lewat labor, karena labor ini ya kayak lewat labor. Dan bedanya labor apa? Di situ ada Verwerklich. Sejarah bahasa Indonesia-nya sejujurnya aku nggak tahu. Cuman dari diskusi kemarin di Sains, kita konklusiin itu niat. Manusia ada niat, alam kagak. Kalau baca Marx, kapital 1, base of the beast. Gitu. Ketika manusia dialienasi, hubungan dia dengan alam juga teralienasi.
Contohnya gimana? Contohnya ini analitiknya poster ya. Land exhaustion. Exhaustion bahasa Indonesia. Nutrient loss. Bilangnya nutrisi-nutrisi dalam tanah akibat produksi komoditas kapitalis, yang mana dulunya itu urban sama desa itu dekat, dan ketika tanaman diproduksi dia bisa kembali lagi ke desa. Kan kalau sekarang diproduksi di Jawa kopi dibawa ke Amsterdam gitu, hasil ekses nutrisi yang dipakai nggak bisa balik lagi ke sana kecuali lewat dan semacamnya. Dan itu yang bikin perusahaan itu dia bilang memunculkan imperialisme Inggris untuk mendapatkan guano. Guano itu sumber nitrat, dan sumber nitrat ini dipakai untuk pupuk. Kalau Moore gimana? Cuma tadi aku bilang kan, kalau Foster dia cuma bilang kapitalisme, nah aku tangkap, kapitalisme rusak alam. Udah. Kalau Moore gimana? Moore sebenarnya lebih menarik. Dia bilang kayak gini, eh, kapitalisme itu ada di dalam manusia, di dalam alam. Kapitalisme itu mengorganisasi hubungan-hubungan alam. Dan artinya hubungan-hubungan manusia juga diorganisasi oleh kapitalisme itu sendiri. Dan salah satu contohnya yang menarik itu ketika dia bilang Black Death ini menjadi salah satu faktor yang penting runtuhnya feudalisme. Karena dengan Black Death masyarakat menjadi lebih jumlah petani di pedesaan itu menjadi lebih sedikit. Kontrol bangsawan terhadap pedesaan menjadi lebih lemah, dan banyak kebutuhan untuk buruh di perkotaan. Jadi mereka migrasi ke kota, dan mereka di pedesaan juga punya leverage di situ. Dan pada Black Death itu juga ada case di mana muncul nama belakang di Inggris, di Eropa, untuk nandain orang ini bisa. Jadi di situ udah mulai dilihat labor nih. Maksudnya dilihat kemampuannya untuk apa. Dan dia sebut karena feudalisme Eropa ini berbeda dengan kapitalisme. Feudalisme Eropa ini tidak bisa melakukan fix. Kolaps dia dalam kapitalisme. Cuma menjadi problem di Moore. Lihat, teman-teman bisa baca komennya Bernstein, review Bernstein, ketika dia nyebutin bahwasannya alam itu kerja alam, menyebut kerja alam. Eksploitasi kapitalisme ini mengekstraksi surplus value, surplus labor yang dikerjakan oleh alam. Dalam artian dia melekatkan alam dengan manusia, extra human, melekatkan kerja terhadap extra human. Gitu. Jadi kita nemu nih di dalam Moore and Foster juga. Foster ini eksternalisasi, detach. Dan itu dikritik sama Moore juga. Aku pakai kritiknya Moore juga terhadap Foster. Detach. Terpisah. Kapitalisme hasil eksesnya misalkan kita boleh. Contohnya Duano. Contohnya apa? Contohnya nutrisi tanah yang menghilang karena dibawa di perkotaan dan dibuang tanknya. Itu menjadi ekses. Sedangkan kalau Moore problemnya dia manusia dan alam dia terlalu rapat gitu, nggak ngebedain. Kalau aku lihat dia nggak ngebedain karena pelekatan dari melekatkan labor ke alam itu too far. Jadi tidak distinct gitu. Jadi tidak distinct. Distinct bahasa Indonesia apa? Berbeda. Tidak distinct seperti itu. Dan implikasinya ke riset gimana? Kalau pakai poster tadi, ya susah juga untuk menjelaskan maksudnya soal konsep-konsep soal kelas di situ. Dan bagaimana lahan gambut ini penting juga buat melihat sebagai salah satu bentuk lahan gambut ini juga penting juga untuk lihat bagaimana dia men-shape, mempengaruhi
dinamika sosial ada di sana. Karena toh gambut ini belum ditempatin sebelum mereka punya pengetahuan gimana cara menggali di, gimana cara nanam gambut, dan terbentuk juga planter yang spesifik di lahan gambut. Seperti itu. Kalau bor gimana? Kalau bor personal, ini terlalu, ini kayak nggak sesuai dengan kerangkanya labornya Marx. Yang mana kalau orang di agrarian political economy akan begini gini, labor, natural labor. Tapi boleh natural ada sistemnya, ada metabolismenya sendiri. Nah, alam beroperasi, ya misalkan kalau case-nya apa ya, misal perubahan iklim, runaway climate change, kita bilang. Kenaikan suhu iklim, terus kemudian es di Greenland mencair, es kan mantulin sinar matahari ya, es di Greenland mencair, muncul tuh tanah-tanah di Greenland atau batu. Karena batu warna hitam, jadi dia nyerap matahari, makin panas, jadi runaway, makin kencang tuh greenhouse gases-nya. Cuman kan itu nggak intended, alam nggak intended seperti itu. Tapi itu proses, ya proses aja. Kayak batu bergulir, batu ditendang oleh manusia, dia turun, makin cepat turunnya. Ada potensi alam, bukan potensi. Alam punya, ya, alam punya potensi lah ya. Dan kemudian manusia mengaktualisasikannya. Lalu teori yang dipakai gimana sih? Di sini aku naruh Marx Labor ya. Itu jadi dasar di mana kita melihat realita itu sendiri. Tadi yang aku jelasin human nature, human sebagai bagian dari alam juga, dan alam juga diintermediasi maksudnya ditengahi dan dijembatani oleh apa yang namanya labor. Dan labor itu berbeda, yang labor itu wherewith apa itu bahasa Indonesia itu? Bisa disebut sebagai niat nggak? Bisa. Aku kemarin menyebutnya ini sebagai kehendak, teman kehendak kan berbeda. Karena aku nggak tahu padan Indonesia apa. Kita pakai niat. Karena kalau pakai ini kan, kalau di dalam bahasa, di dalam agama itu agama Islam, ini malu bin niat. Setiap kegiatan pasti ada niat. Kalau di NU, niat itu harus diucapkan. Kemudian nggak usah, karena kalau kita udah pengen duduk, udah pengen sholat, ya udah itu udah ada niat. Nah di sini niat, maksudnya ngebayanginnya begitu. Kita lapar, pengen makan, mengambil pohon, itu niat. Kasusnya di case-nya di Marx dinyebutkan the best of the beast, bikin suatu arsitektur yang sangat canggih, itu based on instinct. Cuman the worst architect itu niat, ada niat di situ. Dan kemudian yang kita lihat di sini menjadi problem ya adalah problem aktualisasi. Gimana sih human dengan labornya ini mengaktualisasi apa yang udah ada tersimpan dalam bumi itu sendiri. Misalnya kayak secara resultan dari proses industri manusia dari semenjak penemuan steam engine bikin global warming dan ada potensi runaway global warming. Kita nggak tahu tuh potensi runaway global warming di situ. Sebelum beneran itu terjadi, kita nggak tahu bakal ada global warming. Tapi itu ada kan, akan bisa global warming. Dan sekarang udah ada, masih dampak semacamnya. Jadi problemnya problem stabilisasi. Kayak misalnya lahan gambut gimana sih kalau menjadi kering, bakar, ya nggak di situ. Dengan adanya El Nino, terus kemudian jadi kemarau panjang, olahan gambut nggak digali pakai kanal dan tetap basah, ya susah buat dibakar. Bahkan bisa dibilang gua nggak tahu bilang bisa aja, tapi susah banget dibakar. Cuman karena di discharge airnya, jadi gampang bakar. Ada potensi untuk bakar dengan cara di discharge. Bakaran itu menjadi aktual. Dan hubungan antara manusia dan alam, kalau di sini, aku mengkompres
statementnya si Harun Akramudi mempengaruhi dan dipengaruhi bukan hanya menjadi constraint dan mendorong, tapi mempengaruhi dan dipengaruhi di sini sebagai konstitut. Yang tadi kayak misalnya lihat soal ini nggak kebayang nih ada RD plus orang-orang makin masuk ke dalam makin banyak sawit makin ramai itu kan aneh gitu kok bisa ya, karena ada banyak hal yang terjadi sebelumnya perubahan kebakaran yang mana kebakaran itu juga muncul akibat dari resultan dari kegiatan manusia lahan gambut dan lahan gambut ya ada di sana dan juga ada RD plus pembatasan soal ngebakar lahan makanya dia konstitut satu sama lain kok konstitutif saling membentuk dan juga terbentuk lahan gambut nggak bakal bisa jadi ya cuman maksudnya bisa jadi bakalan lebih lama dihuninya kalau nggak ada perang Banjarmasin bisa jadi daerah Kalimantan bisa jadi daerah Mentaya nggak ditempatin juga kalau Sampit itu nggak dijadiin sebagai salah satu pelabuhan oleh Belanda itu maksudnya karena ada dua hubungan ini manusia dan alam sosial dan sistem alam itu sendiri dia menyingkap hubungan manusia yang ada di Bapina Hilir dan kondisi alam yang ada sekarang. Yang mana itu akan terus berubah political change dan dinamika sosial di sana. Artinya materiality soal alam ini di-emphasize. Kita nggak bisa naruh alam ini sebagai eksternal aja, sebagai dampak doang. Tapi dia juga mempengaruhi. Dan juga alam ini nggak cuma dilihat sebagai constraint aja. Tapi dia juga mempengaruhi. Ingat, bentuk-bentuk tension yang ada di sana yang sangat mengempasis ke kanal itu dipengaruhi sama kondisi lahan gambut itu sendiri. Lahan mineral ya beda, savana beda. Seperti itu. Dan menurut analisis alam sebagai lembaga. Alam punya sistemnya sendiri, kembali ke tadi wherewithal, niat, dan kembali juga manusia sebagai alam. Terus gimana dong? Dan tadi ya menolak sebagai objek inner itu maksudnya emphasizing materiality alam. Jadinya gimana konsepnya? Manusia sama alam beda. Tapi nggak terpisah. Manusia ada di alam, manusia juga alam, cuma manusia punya pikiran, punya niat, yang mana itu di mediasi sama labor. Gitu. Makanya dia nggak terpisah, tapi distinct. Yang satu punya niat, yang satu punya niat, yang satu punya metabolisme kita sendiri, yang satu punya metabolisme dan maksud siklus dan sebagainya, alam juga. Tapi mereka tidak terpisah. Lalu kita punya apa? Nah, serap dulu apa enggak ya? Nah, nggak apa-apa. Lanjut. Mau minum dulu. Minum dulu ya. Lalu yang sebenarnya yang kita punya di sini apa? Tadi nyebut-nyebut soal si Moore, nyebut-nyebut soal si Foster, nyebut-nyebut soal political ecology for Benjaminson, for namanya susah maaf. Lalu kita punya apa? Aku nemu orang namanya James O'Connor. Dia ngomongnya second contradiction dan condition of action. Ini cara kita memahami ini gimana sih? Gampang aja. Teman-teman di sini mostly udah pada tahu David Harvey kan? Teori David Harvey itu munculnya gimana sih? Apa yang mendasari teori munculnya teori David Harvey? Overakumulasi. Ya enggak? Overakumulasi ini kan overakumulasi ini kan kontradiksi dalam kapitalisme. Kapitalisme akan terus-menerus menghasilkan kondisi overakumulasi. Yang mana akan tetapi David Harvey kapitalisme lewat spasio dan temporal fix dan maksudnya dengan orang-orang di sana bisa membuat fix secara sementara
Contohnya apa? Ya, misalkan ya gaji kecil, gaji-gaji buruh kecil. Terus gimana buruh ini supaya nggak ribut, supaya nggak berantem, dan ya berantem. Pertama, menekan harga pangan. Itu dari lama lakukan. Kedua, pinjol, finansialisasi. Jadi, dan mungkin tempat lain aku sebagai disposition buat ngebangun segala sesuatu, buat bikin infrastruktur dan semacamnya. Itu kan ngebuang kapital yang berlebih di negara-negara utara. Nah, itu disebut kontradiksi dan prediksi kapital. O'Connor nyebut nih, ada kontradiksi kedua. Kontradiksi kedua, kondisi kedua itu apa? Yang tadi over akumulasi, kondisi kedua itu under reproduction. Ingat, semuanya harus direproduksi. Ya. Kita ngomongin kapitalisme, kapitalisme juga ngomongin reproduksi. Akumulasi itu apa sih? Bahasa lainnya expanded reproduction, reproduksi yang diperluas. Buruh juga melakukan reproduksi, social reproduction of labor. Cuma dia nyebut di sini under reproduction of the condition that are necessary for productions. Under reproduction bahasa Indonesia enaknya gimana ya? Under reproduction. Iya, dia nyebutnya under reproduction. Ketidakmampuan untuk secara absolut mereproduksi secara terus-menerus kondisi yang sangat penting untuk kegiatan produksi itu sendiri. Contohnya gimana? Climate biophysics. Dan tapi tentu ya, ini maksudnya bukan ujung-ujungnya kiamat gitu, karena kapitalisme akan terus, ya mungkin kiamat nanti ya. Tapi maksudnya bukan artinya bakal terus-menerus downhill gitu ya. Karena kalau kita bayanginnya kapitalisme bakal sendirinya kolaps kok. Karena kondisi yang dibutuhkan untuk produksi itu nggak bakal dipenuhi. Kepala kita sama sebelum Harvey ngeluarin accumulation by dispossession. Dan penjelasan bagaimana kapitalisme ini mampu untuk mereproduksi dirinya sendiri. Yang salah satunya masih fragmentasi dan O'Connor nyaranin underproduksi ini. Nah, O'Connor apa sih condition of production? O'Connor di situ nyebutnya sebagai ruang. Dia di footnote dengan izin dari Harvey, conditions of production ini bisa disebut sebagai urban atau urban space atau space sendiri. Dia nyebutnya external physical condition. Kondisi eksternal, artinya alam. External physical condition ini nggak cuma biophysics dalam artian tanaman, cacing, tapi juga maksudnya kondisi geologi, kondisi laut, kondisi bumi, kondisi atmosfer, tumbuhan dan tanaman, COVID. Kemudian reproduction of labor power. Labor power itu sendiri yaitu secara reproduction of labor aja. Intake, kesehatan, jumlah anak. Dan ketiga, infrastruktur. Dia nyebutnya sebagai, aku kompresnya ini sebagai infrastruktur, walaupun dia sebutnya sebagai communal conditions. Yang salah satu nyebutnya infrastruktur fisik dan yang non fisik. Tapi makanya sebutnya infrastruktur aja yang aku bilang ini fisik dan non fisik. Artinya maksudnya gampangnya gini. Sebelum ada infrastruktur, sebelum adanya pengetahuan untuk buka kanal dan adanya kapal buat ngejaga bajak laut dan adanya pelabuhan, bisa kemungkinan Bapak Air nggak ditempatin. Nah, di situ kosong. Di tahun 1800-an yang diisi cuma daerah Padatan dan daerah utara diisi sama orang Dayak. Seperti itu. Cuma 3. Nah, dengan 3 ini kita gimana nih? Ini menjadi, aku menjadikan ini sebagai kerangka untuk melihat lokasi yang ada di Bapinang Hilir itu sendiri. Karena ketiga komponen ini, sebenarnya kan kita udah ngomongin ini banyak banget. Infrastruktur, supply chain.
reproduction of labor power, kita ngomongin marginalisasi, diferensiasi kelas, kita orang-orang agraria ini ngomongin ini kan. Ngomongin diferensiasi kelas, kita ngomongin gimana sih orang itu sebelumnya bisa bermahrifah dinawi, berdiri di atas kaki sendiri, sekarang harus dipaksa, harus berhubungan dengan pasar. Bahasa kerennya, subsumptions of the peasantry to the market. The external physical condition, Bernstein di 97 dan 79 itu masukin kondisi ini, plan exhaustions seperti itu. Cuma asiknya si Okan, karena dia nyebut itu sebagai ruang, nggak terpisah sama lain, konstitut sama lain. Ini jadi pengikat ketika kita ngomongin soal kondisi fisik eksternal, infrastruktur yang ada, infrastruktur tadi kita bilang lagi, infrastruktur itu nggak semua fisik, dan bagaimana produksi buruh yang ada di sana. Begitu. Nah, itu kan gede ya, maksudnya itu jadi pengikat aja. Keren. Kayak misalnya kita ngomongin si Foster ngomongin metabolic rate. Metabolic rate itu grand teori. Operasionalnya gimana? Liebig soal nutrition loss. Ya, nutrisi tanah yang loss. Tingkatnya gimana? Lah, coy. Kalau kita ngomongin pertanian, pedesaan, mau nggak mau ini barang. Siapa memiliki menguasai apa? Siapa dapat apa? Pertanyaan politik. Karena kalau kita nggak nanya kayak gitu, kita nggak bisa paham soal kelas, proses dinamika yang di pedesaan, proses marginalisasi, gimana siapa dan akumulasi, lalu labor geografi. Labor geografi sebenarnya ngomongin apa sih? Labor geografi itu simpel gini. Yang pertama kali nge-propose istilah dengan tanda kutip tepat ya, labor geografi. Labor geografi as labor geografi. Maksudnya bukan geography of labor, dan maksudnya labor geografi, term ini, itu Andrew Herold. Dia ngomongnya gini, ketika si Harvey bilang kapitalisme itu tuh mampu buat punya kemampuan untuk menunda krisis sementara atau memindahkan krisis itu ke tempat lain. Dalam arti kapitalisme ini kan dipengaruhi sama ruang kan, dibatasi sama ruang, dan juga terbentuk sama perkembangannya, terbentuk sama mandekan atau kondisi-kondisi di ruangnya tertentu. Labor gimana? Labor juga bisa dong. Masa kita ngelupain demonstrasi gede di Seattle, demonstrasi gede buruh di Amerika? Ketika kapitalisme ini mereorganisasi ruang atau untuk menunda krisis atau untuk akumulasi, labor gimana? Labor juga supaya bisa hidup, supaya ensuring the reproduction of labor. Terus hubungannya dengan agraria gimana? Kayak gini, udah ada orang yang nulis. Nathan Rajan, Dead Bonded Brick water kiln, and they're aiming to return to their farms. Nathan Rajan nulis ini. Dia nulis gimana PT Commodity Producer yang disebut punya logika kapitalisme dan juga logika proletariat. Logika kapitalis dan logika proletariat juga. Gimana beroperasi, gimana dia mengubah ruang atau mereorganisasi ruang sebagai salah satu agen ruang sendiri. Dan dengan labor geografi itu bisa kelihatan, kita bisa empasis bagaimana petani-petani di Bapina Hilir itu entah secara langsung atau secara tidak langsung intended consequences mengubah ruang. Ruangnya apa? Yang tadi disebutnya sama si
O'Connor. Dan gimana kita melihat mereka, gimana mereka ngubah-ngubahnya dari agraria political economy ini sendiri lewat Latar aja nyebutnya classes of labor. Ketika buruh itu pergi ke kota, jadi dia pengen bis pertama mungkin bisa dibayar, bisa utang. Kedua, nyari modal buat ekspansi lahan seperti itu. Latar aja nih contohnya kayak gitu. Pai, Mr. Pai, nah contohnya seperti itu juga. Orang terjebak utang, pergi ke perkebunan sawit. Dalam perkebunan sawit, mereka bikin networkingnya sendiri. Buru-buru sawit itu bikin network sendiri buat sharing pengetahuan, sharing pengetahuan soal lowongan kerja yang buka mana, manajer mana yang galak, manajer mana yang baik, buat beli rokok, buat beli apa, lewat siapa. Itu Pak. Nah, konklusi deh. Konklusinya gimana? Bandingnya gini. Studi ini ya bisa dibaca sih Mas. Baca aja ya. Minum dulu. Gitu. Jadi emphasis balik, gimana sih chemical ecology, perubahan ekologi, dan labor proses. Dan kapitalis labor proses co-constitute sesama lain. Dan bagaimana diferensiasi kelas, diferensiasi benar ya, dan pilihan buruh yang artinya di situ tani, affected by this dynamics. Nah ini signifikansinya. Oh ini sorry, ini sebenarnya udah beres di sini. Nah, itu aja. Itu aja teman-teman, terima kasih. Baik. Demikian presentasi dari Yuzu. Untuk kawan-kawan baik yang di Zoom maupun di perpustakaan ARC, bagi yang ingin berkomentar atau bertanya, dipersilahkan. Dari yang di sini ada yang mau tanya? Komentar dulu. Tuh, mau komentar dulu, mau tanya dulu? Aku mau nanya sih, Oke. tadi kayak aku masih belum paham soal space atau landscape yang dijelasin sama O'Connor itu kayak gimana sih Kak? Langsung. Ya, O'Connor nyebut tadi kondisi yang necessary untuk produksi itu bisa berjalan itu sebagai space, yang mana O'Connor ini melihat itu 3 komponen: external physical condition, maksud kondisi fisik di luar manusia itu sendiri, terus tadi labor power, dan communal condition, yang mana itu ngomongnya soal infrastruktur sosial dan infrastruktur fisik. Berarti kondisi lainnya gitu. Size. Jawab. Yang di Zoom mungkin? Ini ada yang mau berkomentar? Berarti bisa akuin mungkin. Oh ya. Bisa dibilang punya ini ingin menempatkan analisis kelas pada konsep political ekologi gitu. Dan sebaliknya. Nah, kalau dari presentasimu, framework yang kamu pakai kan, sorry apa nama konsepnya tadi? Yang under production. Second production.
Nah, ketika kalau di ARC kan Bu, eh, menempatkan tulisannya Bernstein atau konsepnya Bernstein tentang political economy itu kan ditaruh di sebagai konteks atau ditaruh sebagai titik pijak dalam menganalisis sebuah fenomena. Nah, eh, kalau cerita yang kamu punya, kenapa justru kamu menggunakannya pijakan awalnya justru perubahan ekologi, tidak justru berangkat dari analisis kelasnya yang kemudian dia ingin melihat perubahan ekologi juga pada akhirnya. Cuma kamu udah memetain analisis kelas di di sejak dari pendahuluan. Nah, bagian pertimbangan atau cara berpikir apa yang kamu pakai untuk sehingga menggunakan perubahan ekologi sebagai titik pijak dan eh, political economy sebagai satu kind of analysis di dalam tesismu untuk merincikan dan memberikan nyawa terhadap perubahan ekologi itu sendiri. Sebenarnya ini thank you pertanyaannya ya. Kalau dilihat-lihat tadi, itu tuh kalau kita ngelihat si siapa namanya, pertama balik ke Marx ya. Ketika kita ngomongin labor, kita harus duduk berbahas juga, nggak cuma labor proses. Labor proses ini nggak bisa terlepas dari apa yang dimediasi sama manusia, itu alam kan. Ya udah, itu satu. Jadi masa itu nggak bisa dilepas, nggak bisa dilepas sama sekali. Itu manusia dengan alam. Karena definisi Marx soal labor, ketika Marx ketika Marx ngomongin soal labor is first of all negation soal, teman-teman bisa baca di bab yang soal labor ya. Aku lupa exact wordingnya apa. Itu ngomongin soal mediasi antara manusia sebagai alam dan alam itu sendiri. Terus kedua, O'Connor ini kita sebenarnya nggak bisa bilang O'Connor ini ansih ngomongin soal perubahan ekologi aja gitu. Dia sebagai framework yang ya, bisa dibilang sebagai game teorinya gitu. Dan Bernstein sebenarnya kalau ketika kita pakai analisis ya Bernstein itu kalau teman-teman baca dengan baik, dia beberapa kali, bukan beberapa kali, malah sering di African Peasantry Theoretical Network sama Notes on Capital and Peasantry itu nyebut juga gimana perubahan ekologi bentuknya dia land exhaustion, maksudnya nutrisinya habis, itu sebagai faktor juga untuk marginalisasi dan subsumsi petani dalam pasar. Gitu. Ada Bernstein, cuman kan Bernstein yang aku pakai di sini ini sebagai kerangka melihat bagaimana sih perubahan yang ada di pedesaan. Gitu. Dan faktor-faktor, kalau kita ngelihat pedesaan ini, kita ngelihat ini kan, kegiatan produksinya mereka. Apa-apa aja sih selain pasar, terus pasar kan tesis utama, tapi harus dijelaskan juga, yang membuat mereka konsumsi, membuat terjadinya mobilitas kelas di situ. Terus, Bernstein cuma lihat itu. Natarajan naruh Bernstein di dalam labor theory untuk menunjukkan proses-proses itu dengan dihadapkan terhadap ruang yang lebih luas, lanskap yang lebih luas, itu bisa jadi salah satu agensi, upaya-upaya labor untuk bertahan hidup di dalam constraint-nya. Dan mereka juga secara nggak langsung atau tidak langsung mengubah alam atau lanskap itu sendiri. Cuma sayangnya Natarajan hanya satu yang dia lihat, yaitu PCP-nya doang. Kalau kita ngomongin alam, kita ngomongin lanskapnya itu apa? Natarajan pakai konsep biophysical fix dari
apa namanya, sebagai maksudnya teori grand ya untuk pegangan. Teorinya si siapa tuh namanya? Biophysical fit itu Foster and lupa satu lagi, Clark dan Foster kalau nggak salah, biophysical fix. Apa itu bilang kalau tadi Foster cuma generalisasi. Makanya aku pakai Connor yang dia generik, lebih generik gitu. Jadi kalau menggunakan cara berpikirnya begitu, alih-alih piece a piece gitu. Bukan piece a piece. Alih-alih kamu mengincludekan pembahasan tentang ekologi ke dalam perdebatan atau pembahasan atau kajian agrarian politik ekonomi, kamu justru ingin menempatkan ecological political ekonomi yang menjadi satu padanan atau menjadi satu brand mark yang berdiri sendiri, dan menurutmu itu bisa juga ditempatkan analisisnya seperti halnya analisis di agrarian political economy gitu. Gampangnya aku operasionalisasi konsepnya O'Connor di pedesaan. Nah, pengetahuan umumnya di pengetahuan di setidaknya di teman-teman yang terlibat di agrarian political economy kan sejauh ini menganggap bahwa ngapain kita secara khusus bicara soal ekologi, menempatkan perhatian secara khusus, karena kalau kita ngomongin agrarian political economy, barang itu bakal terbahas juga. Nah, maksud pertanyaan ini tuh kemudian pertanyaan lanjutannya dari pembahasan ini. Lantas apa yang kemudian menjadikan political political economy itu dapat dijadikan sesuatu yang berdiri sendiri gitu bisa dibilang, dan bisa ditempatkan sesuatu yang bisa jadi term sendiri, dan agrarian term-term aliran-aliran yang lain bisa masuk. Aliran tuh maksud gua konsep-konsep yang kamu sebutin tadi itu bisa dimasukin gitu. Karena Pertama, statement soal ini ya, statement soal agraria, kita ngebahas agraria, pada ujung-ujungnya ekologi bisa masuk. Itu kata Aframobi enggak tuh. Dan kata Benson juga enggak. Benson di tulisannya ngajak kita kudu merhatiin juga. Boras di artikelnya di JPS editor Boras DKK yang soal climate change juga invite di situ. Gimana nih kita naruh climate change di dalam agrarian political economy sendiri. Kalau kita maksudnya kalau tulisan kita atau penelitian kita cuma sekadar masukin faktor ekologi, apa perekatnya gitu? Karena Bernstein itu sebagai bagian dari perekatnya apa? Salah satu perkara yang tersedia kan sebenarnya ada beberapa ya. Martin Zley itu dia riset soal food regime. Yang mana tapi operasionalisasinya di babak 1-2-nya itu sebenarnya bisa dipakai. Dia mengkritik Foster dan mengkritik Moore. Kedua, Foster, Moore lebih banyak ngomong soal transisi agraria. Dia bisa dibilang lewat trainingan. Kerangka analisisnya di buku bagunya dia itu Capitalism in the Wave of Life. Itu kan kerangka globalnya. Dan sebenarnya Foster ini sangat bisa dioperasionalisasiin oleh metabolic rate. Dengan problemnya
gimana nih ngadepin petani yang untung karena alamnya rusak, dia bilang di kelas. Dan petani ketika lahannya hancur, dia serta merta pindah ke maksudnya jadi mereka saya malah sawit. Yang sawit di sana, sawit pada umumnya logika berpikir ketika kita menemukan sawit sebenarnya mahal. Enggak kok, dengan urusan ekologi, perubahan ekologi, dan faktor politik yang mengitari di sana, di Bapina Hilir itu padi lebih mahal itu sawit. Unitnya banyak, kalau keluarnya itu tahunan, sawit tinggal buka sawit, nanam padi sekelilingnya, ketika sawit sudah berbuah, padi tinggal ini. Dan sawit nggak perlu dipupuk ya. Ntar tumbuh juga. Aku mau komen dikit aja, Jo. Boleh nggak, Jo? Boleh, Teh. Ntar dulu ya, pasang video biar keren. Oke. Nah, Ijo, makasih sharing disertasi. Amin, disertasi Amin. tesisnya. Ya. Tapi aku mau minta sedikit penjelasan lebih lanjut mungkin ya, supaya pertanyaanku lebih tajam. Yang karena aku tahu penelitian sebelumnya yang Ijo sebut-sebut tadi ya soal dipening itu. Jadi dipening itu udah kata yang melekat sama Ijo sebetulnya semenjak Ijo penelitian gambut. Nah, itu kalau yang dipening itu kayaknya concernnya memang di warganya ya, warga di Bapina Hilirnya. Jadi bagaimana mereka berdinamika gitu, berubah dari waktu ke waktu gara-gara perubahan ekologi gitu. Aku nggak akan ngomongin teori lah, kayaknya. Tapi sepemahamanku dari penjelasan teoritikmu tadi itu, kayaknya perlu elaborasi lebih lanjut. Misalnya gini, karena ini kayaknya ini lebih advance ketimbang penelitianmu yang pertama, yang di Pening itu yang hanya kelihatannya kotaknya itu hanya di desa. Jadi orang desanya itu, orang di sana itu bagaimana dia berubah dan bagaimana dia berdinamika gitu dalam pembentukan kelasnya atau formasi kelasnya gara-gara perubahan yang terjadi kan yang secara ekologis gara-gara gambut gitu. Jadi memang khas ini gambut itu memang betul-betul membuat pengaruh. Nah sekarang yang aku tangkap dari penjelasan dan aku tadi sedikit-sedikit mengintip dokumennya, itu kayaknya kamu pingin menjelaskan bahwa adanya REDD, bahwa adanya ini RE macam-macam itu kan, itu yang juga dipengaruhi oleh perubahan ekosistem gambutnya juga. Tetapi kan kalau dilihat berbeda dengan penelitian sebelumnya yang kamu utak-utik itu diferensiasi atau dinamika kelasnya yang ada di tingkat warga. Nah, sementara ini tuh banyak aktornya gitu. Nah, itu kayaknya itu tuh penjelasan yang di bagian itunya tujuh yang kayaknya supaya operasionalisasi teori-teorimu itu dengan konteks yang sangat besar, ada REDD+, ada RE, ada macam-macam itu, jadi kayak gimana gitu ininya. Mungkin kalau bisa dijelasin 5 menit aja, jangan lama-lama nanti. Kayaknya itu dulu kali, Ju. Aku belum dapat pertanyaan yang belum dapat pertanyaan sebetulnya, hanya pengen konfirmasi dulu. Jadi gimana tuh dinamika dari situnya? Dari RIDD-nya. Ya, dari konteks yang lebih luas itu gitu loh. Apakah aktornya tetap saja aktor yang seperti di penelitianmu yang kamu utak-utik itu ya, aktor di warga desa itu aja, bukan aktor orang-orang yang di warga itu aja yang berdinamika, atau kemudian ada kelompok lain yang masuk ke desa yang mempengaruhi dinamika itu gara-gara macam-macam intervensi kebijakan atau program-program pembangunan kayak gitu. Jadi di dinamikanya tuh seperti apa gitu. Itu aja. Itu dulu, Jo. Thank you. Iya, Teh, kalau buat sebenarnya aktor-aktor yang masuk ke desa ini aktor-aktor yang ku bilang memungkinkan adanya aktor-aktor yang istilahnya dia bersinggungan dengan dinamika yang terjadi di pedesaan ini dari zaman Belanda, Teh, yang soal
pemerintahan Belanda pertama migrasi, ya kan. Terus kemudian ada pembentukan perubahan undang-undang agraria di daerah Kalimantan. Itu lebih terlambat ya, bukan agraria sweat tapi 14 setelahnya tahun 1899 atau apa lupa aku di situ. Dan di situ membuat banyak orang-orang ada perkebunan di daerah Sampit, di daerah utara yang Sampit. Dan di situ meningkatkan lagi migrasi orang-orang sehingga buruh yang tersedia bisa dibilang ada gitu. Kebutuhan untuk buruh untuk berproduksi kelapa di daerah Samudra Kompleks pada saat itu disebutnya daerah Samudra itu menjadi mungkin, dan adanya kapal-kapal yang keluar masuk ke daerah sana dengan pembukaan KPM. Terus kedua, untuk soal RIDD Plus, ini kan sebenarnya RIDD Plus ini sudah mengajukan daerah tersebut menjadi daerah restorasi ekosistem di tahun 2007. Dapat konsesi 2012 untuk daerah Katingan, dapat konsesi lagi untuk daerah ini, daerah Mentaya tahun 2015. Tahun 2015. Nah, di situ sebenarnya operasi atas dasar peningkatan livelihood-nya ini sebenarnya banyak. Kayak misalkan kayak adanya intervensi, adanya larangan isu-isu larangan untuk menanam pohon sawit. Pertama satu itu. Terus kedua, kalau kita ngomongin RIDD Plus, RIDD ini nggak cuma perusahaannya, nggak cuma perusahaan yang ada di sana, tetapi uang-uang yang masuk ke Indonesia, salah satunya uang Norwegia yang masuk ke Direktur Dirjen Gakum untuk penegakan hukum, dan proyeknya itu dikerjasamakan dengan UNOPS apa UN Drugs and Crime, lupa, untuk enforcement hukum-hukum yang berkaitan dengan hutan dan mencegah pelanggaran hutan. Dan dari situ di 2015 pasca kebakaran 2015, pressure ke Indonesia kan gede banget dari Norway. Duit yang dijanjiin 1 billion NOK, 1 juta dolar, lupa aku angkanya berapa, tapi gede. Itu mau dicabut karena jadi kebakaran gede. Padahal duitnya Norwegia itu udah masuk ke Indonesia dari tahun 2010. Bahkan 2015 gede, diikat habis. Maksudnya di lobbynya gede banget dari luar. Dan periode itu muncul enforcement soal kawasan hutan, kebakaran hutan makin kencang. Salah satunya di Bapinang Hilir. Walaupun sebenarnya nggak secara langsung diundang sama perusahaan, tapi mereka kan satu tujuan, maksudnya satu kepentingan. Yang satu enforcement hukum, karena ya problem soal ini kita, soal kawasan hutan kita. Yang kedua, mereka nggak pengen lahan mereka kebakar, lahan RIDD Plus kebakar, dan jadinya ketika enforcement ini selesai, pengamatan orang-orang yang di RIDD Plus ini, RIDD Plus yang ada di sana perusahaan menjadi kayak pengawas. Ketika Gakum masuk sosialisasi aturan hukuman, dia jadi pengawas. Setelah itu orang nggak ada yang berani ngebakar lahan. Itu tahun 2020 ya, dan masuk hutan karena susah, takut tangan takut di penjara karena udah ada kasusnya. Dan perusahaan ini mobilisasi tentara, mobilisasi polisi juga di sana. Dan yang berantem di sana ada juga orang-orang petani-petani elit kelapa, Dayak Misik. Ini kan kalau di daerah sana dipegang sama keluarga elit kelapa. Ya, itu. Dan itu bahasanya berkontestasi dengan kontestasi ya, maksudnya ribut dengan perusahaan, walaupun ujungnya kalah karena camat yang merupakan keturunan dari elit kelapa ini diganti sama camat orang perusahaan. Dan pasca itulah desa-desa ini bisa MOU. Sebelumnya desa-desa jarang tuh yang mau MOU. Ketika camat ganti,
Dan ada isu-isu bantuan tunai 2 juta per bulan untuk BPD, untuk ya badan desa, dan 100 juta per tahun untuk PBDes. Banyak yang mau. Ketika udah tanda tangan, berarti di situ kontrol atas lahan di situ jadi lebih kencang lagi. Ada yang bikin tower, bikin namanya apa? Orang desa dijadiin aparat untuk ngejagain kebakaran hutan, ngejagain akses masuk, kanal blocking dan semacam. Yang mana di situ pada periode itu periode yang muncul setelah aku cabut dari Pinang, berarti 2001-2022. Yang mana di situ itu makin kencang lagi, terutama pada tahun 2023 ketika ini mendekat, udah komplit. Yang nanam padi bisa dibilang hampir nggak ada, karena padi susah, ngebakar nggak bisa, biayanya mahal. Itu. Dan buat yang kayak case-nya soal penggalian kanal, itu kan rentetan dari PLG, proyek-proyeknya PLG. Di situ. Yang mana di-invite untuk masuk ke dalam sana. Lanjut satu kali. Ya, makasih Ju. Ini kalau aku komen tambahan ya. Kalau boleh aku pinjam datamu nanti itu ya, misalnya yang kebayang tuh sama Hilma untuk seluruh penjelasan di tesismu itu dengan kerangka teoritiknya itu kayak semacam bikin semacam apa namanya timeline gitu untuk perubahan-perubahan ekologi apa yang terjadi sampai hari ini, misalnya sampai ada IU izin usaha hasil pemungutan hasil hutan kayu restorasi ekosistem itu ya kepanjangannya Ju ya. IUPH KRE Ya. itu sampai REDD terus sekarang Norway mulai masuk lagi gitu ya. Mungkin itu diasumsikan sebagai tonggak-tonggak perubahan ekologinya, ekosistemnya. Nah, di setiap perubahan itu tuh ada apa aja, ada siapa saja. Jadi kalau di awal tadi kan sejarahnya yang di mana yang ditulisannya di Pening itu kan kamu udah jelas tuh siapa yang buka kanal itu akan masuk di atau kategori kelas yang mana. Kemudian gara-gara perubahan apa dia akan berubah menjadi apa. Dia terus kemudian berubah menjadi apa, berubah menjadi apa dan berubah menjadi apa. Dan mungkin dari situ aku kebayangnya mungkin penjelasanmu yang di tesis ini maksudnya pingin lihat dinamikanya itu sebetulnya mungkin orang-orangnya itu saja, tetapi dia berubah gitu, berdinamika gitu. Kadang dia menjadi elit kelapa, kemudian dia menjadi apa, terus kemudian di satu sisi dia menjadi apa, terus dia tadinya nggak kontrol lahan, gara-gara ada REDD, kemudian dia kontrol lahan lagi, gara-gara ada RE dia bisa kontrol lahan lagi, yang tadinya enggak, nah gitu mungkin yang aku kebayangnya penjelasan detailnya seperti itu yang nggak keluar di disertasimu yang saya paham 17.500 kata itu nggak masuk semuanya. Mungkin begitu kali maksudnya. Itu komen aja. Makasih. Terus sekali Teh. Kritiknya memang aku nggak semacam bikin timeline linear ya, yang menghubungkan epoch-epoch gimana perubahan ekologi dan persoalan yang ada di desa dan bagaimana faktor-faktor eksternal yang ada di situ. Itu memang itu evaluasi dosenmu. Dan maksudnya dan penjelasannya juga nggak terlalu detail, terutama untuk bagian ini ya, soal yang terkini dalam artian uang masuk ke proyek-proyek REDD, uang masuk, uang keluar, dan gimana lebih-lebih yang masuk di proyek-proyek REDD yang ada di sana itu nggak dijelasin. Begitu. Norway lebihnya gimana dan semacamnya. Walaupun itu dijelasin cuma sedikit aja, tapi nggak kurang komprehensif. Karena memang Benar. Postscript lagi. Ada postscript lah. Norway masuk lagi tahun ini soalnya. Mungkin bisa dilanjut juga kalau usul itu begitu sambil melengkapi evaluasi itu tadi. Kayaknya evaluasi dari di sini. Thank you, Jo. Ya. gitu. Oke. Ya, Bapak yang raise hand tuh, Bapak Dianto silakan.
Yuk, terima kasih. Eh, ya, gue berusaha menyimak penjelasan Ijo ya, tapi gue masih belum nangkep di bagian akhir itu. Operasionalisasi eh, konsep space yang terdiri dari 3 elemen kondisi untuk proses reproduksi dari Connors itu sebetulnya ketika dia bilang, dan ini lo pakai di dalam menjelaskan situasi di bab Pinang itu, ada reproduksi yang tidak mencukupi karena kondisi-kondisi untuk reproduksi sosial tidak terpenuhi. Yang perlu untuk reproduksi sosial tidak terpenuhi. Itu kan berarti hanya berlaku reproduksi untuk proses reproduksi sosial. Ya, Kondisi itu untuk jadi gini, ada perubahan ekologi yang panjang yang lo dicerita dari zaman kolonial. Ya. Dan setiap waktu, ya. Jadi ada perubahan, suruh pakai kamera karena pakai tangan. Jadi ada perubahan ekologi yang panjang. Iya. Nah, dari setiap proses waktu itu, setiap detik, menit, jam, sampai pada skala yang lebih panjang, itu kondisi ekologinya menurun. Ya, karena ada yang lu sebut dengan pinjam si siapa Foster ini metabolic rate ya. Terus turun. Sampai pada satu titik hari ini, yang lo lihat hari ini kan, itu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan di Bapinang itu, dia tidak menyediakan kondisi-kondisi yang cukup untuk proses reproduksi sosial. Ya. Gitu ya? Gitu nggak tuh ininya? asumsinya gini Bang, Taruh gitu nggak punya ininya? Salah nggak gua nangkapnya tuh? tidak mencukupi itu akan terus menerus karena Iya, akan terus menerus. dia pasti akan terus menerus Ya. untuk reproduksi sosial, ya kan? Ya. Tetapi situasi yang terbalik terjadi untuk reproduksi kapital, karena di setiap perubahan yang mengakibatkan rift itu kan terjadi berbagai macam proses pembentukan institusi, kelembagaan, keterlibatan aktor, ya, dan komodifikasi. Sampai yang paling terakhir komodifikasi karbon itu, ya, selain komoditas-komoditas yang lain. Nah, itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kondisi reproduksi kapital menjadi terus dimungkinkan. Yes. Artinya di dalam proses perubahan ekologi ini emang selalu terjadi, begitu. Reproduksi kapital berusaha dibuat bertahan atau meningkat, ya kan? Dan reproduksi sosial dia akan terus drop, decrease, begitu loh kondisinya. Yang disitulah eksploitasi, ya, tenaga kerja terus berlangsung lagi dan bertambah hebat kan gitu. Termasuk mereproduksi sistem alam yang makin rusak, nggak mampu dia. Iya, termasuk reproduksi alam yang udah rusak direproduksi lagi. Tapi sebetulnya kan untuk reproduksi kapital. Nah, maksudku itu kan nggak ada sesuatu yang baru dong dari penjelasan itu, kecuali kita bisa menggambarkan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu akan kondisi bagaimana ekosistem itu berubah dari waktu ke waktu dan menciptakan bentuk-bentuk yang berbeda-beda yang mengakibatkan menurunnya kemampuan-kemampuan untuk reproduksi sosial di periode-periode yang kita identifikasi atau disebut Hilma sebagai tonggak-tonggak itu. Nah, iya itu aku masih nggak apa ya, oke, dapat gitu, tapi apa yang aneh gitu loh, Ju. Yang aneh, pertama ini Bang, yang unik lah. Kalau kondisi reproduksinya si O'Connor itu kan sebenarnya kita bisa melihat itu sebagaimana gini ya. Kita lihat O'Connor
bisa dibilang kita mirip ngelihat overakumulasinya kapital. Kapital akan terus-menerus melakukan upaya untuk men-solve, mem-fix, atau extend itu. Sama di kondisi produksi, kondisi yang memungkinkan produksi itu muncul. Dia akan terus-menerus under production, walaupun fix akan tetap ada di sana. Yang mana yang kulihat di sini, ini nggak cuma dilakukan oleh kapital doang, tapi oleh petani-petani yang marginal, gitu. Lewat labor geografinya si Natarajan di situ. Dan kalau mau aku bilang, itu operasionalisasi pertamanya si O'Connor. Aku melakukan operasionalisasi analisisnya O'Connor di konteks pedesaan dan memberikan alternatif analisis pedesaan selain lewat caranya metabolic rate-nya Foster ataupun Moore. Udah itu aja, Bang. Ya, karena gini juga proses reproduksi kapital itu sebetulnya di dalamnya meliputi juga bagaimana upaya-upaya kondisi yang diperlukan untuk reproduksi sosial dipenuhi, walaupun tentu tidak itu tujuan utamanya. Karena without itu, ya, tanpa upaya itu kondisi alam yang berubah, apalagi terlalu drastis, itu akan membuat bahkan akumulasi kapital nggak berlangsung, labor nggak tersedia, karena nggak ada proses reproduksi di kelompok labornya, di kelas pekerja. Nah, artinya secara teoretik kita bisa bilang under apa tadi istilahnya itu under reproductions of conditions that necessity for reproductions itu nggak linear atau nggak berlangsung begitu aja, tapi juga ada upaya dari kapital untuk memfix mereka, memperbaiki mereka gitu loh. Nah, itu kayaknya nggak kelihatan. Yes, itu memang kurangnya, Bang. Kurangnya di situ. Kurangnya di situ. Karena aku masih fokusnya untuk daerah Bapinang Hilir ini untuk petaninya. Gimana dinamika petani? Mau petani elit, petani padi, petani sawitnya. Kalau kita bilangnya soal untuk narik itu lebih makro lagi seperti RIDD plus dan semacamnya, itu memang nggak masuk, Bang. Itu limitasi di situ. Ya, oke. Tapi itu menurutku jadi penting supaya mungkin the next research ya, supaya gambarannya lebih komprehensif ya, lebih holistik gitu loh. Yes. Ketika kita ngambil space dalam pengertian geografis, di mana di situ ada proses reproduksi sosial sekaligus reproduksi kapital, jadi nggak bisa dilihat sepotong-sepotong. Itu kan kayak satu koin dengan dua mata uang yang nempel, nggak bisa dipecah-pecah gitu. Nah, itu mungkin problemnya di dalam riset lo yang pendek itu sekarang di situ. Gitu. Lo cuma bisa gambarin ada berbagai macam pembentukan institusi, kelembagaan, dan segala macam, dan perubahan-perubahan ekonomi politik di dalam proses akumulasi kapital. Tetapi begitu sampai pada hari ini, in detailnya nggak kelihatan itu. Gitu. Ya. Dan sebenarnya kalau kita refleksi di situ, tulisannya Anasing soal yang frontier itu kan menarik ya. Perubahan-perubahan dari HPH terus jadi HTI atas nama konservasi. Ya, maksudnya itu bisa, aku taruh itu cuma 1-2 kalimat doang, Bang, di situ, Bang. Kalimatan ini melakukan perubahan-perubahan. Tapi aku sepakat karena itu juga dibutuhkan dari dulu. Bagaimana lahan gambut yang ada di sana, ruang yang ada di sana, itu upaya kapitalisme, maksudnya kapitalisme kapital transnasional dan perubahannya seperti apa, itu harus muncul juga. Karena yang kulihat cuma dinamika lokalnya aja memang di tesis itu. Ya. Oke, nuhun. Anyway, kalau lo bilang tadi Connors itu lo baru praktekin di pedesaan, berarti risetnya dia di perkotaan. Dia nggak geografi.
Dia nggak ngasih riset dimanapun, Mas. Dia cuma ngasih elaborasi aja, teoritis aja, Oke. Oke. nggak ngasih konteks banget. Hmm. Maksudnya nggak ngasih konteks. Karena agak aneh. Konteksnya Karena konteks agak aneh kalau apa agak aneh. kalau dia riset base gitu, walaupun di settingnya urban, mestinya nggak terlalu signifikan perbedaannya begitu lo pakai di setting pedesaan. Paling-paling akan ada keunikan-keunikan ekosistem tertentu aja yang mungkin membuatnya menjadi berbeda. Oke, Thank you, nuhun. thank you, Mbak. Thank you. Okay. Thank you. Thanks. Ada lagi? Itu ada Bapak surplus value. Sama ada Terry. Gimana Ter? Komen lo tuh Ter. Lo kan lagi neliti sawit juga sekarang. Ikut aja dulu Kang. Sorry gabung telat. Oke. Oke, Vin. Mohon maaf ngebajak. Terima kasih sudah meramaikan. Baik, kita Fadil. Nah itu si Sute tuh Bapak surplus value. Kau ini mantap-mantap aja. Mantap semua. Value-nya gimana value-nya? Tinggi partai. Saya tidak bisa berkomentar. Bagus aja saya bisa bilang bagus. Baca dulu teh tesisnya itu baru komentar. Tesis apa? Ya, tesisnya Ijo. Wah, bagus kalau nanti itu. Saya kira mau bikin kelas nanti Kang. Kelas. Iya kah? Kenapa saya tahu ini? Saya kira mau bikin kelas studi agraria kritis. Mungkin salah satu temanya pendekatan teorinya yang dipakai sama Ijo. Apalagi sekarang kalau soal karbon-karbonan ya semakin gila-gila. Semakin banyak. Itu ada satu tesis menarik. Kenapa? Tadi apa itu? Itu ini O'Connor, tulisannya O'Connor. Oh. Tulisannya O'Connor pertama dia. Nah itu social event dengan capitalism. Kepentingan production. Bagian itu social event. Second contradiction. Artikel ya itu. Artikel. Itu. Ada tes di ISS yang bilang kalau karbon ini, dagangan karbon itu rent. Keren. Rente. Iya. Jadi karena itu rent, bukan siklusnya gitu, rent, ditarik rent. Akibat pemerintah impose carbon tax, carbon selling, sama ya yang pedagang-pedagang karbon sebagai perente, tapi
Ya, Pak? Pedagang karbon sebagai perente, tukang rente. Spesies. Kalau gua bilang bukan rente, Ju, tapi dia jenis dari intangible commodity. Di dalamnya sendiri waktu proses komoditi itu ada memang unsur rente, tapi sepenuh-penuhnya itu adalah perdagangan rente atau hasil rente yang diperdagangkan itu eh, kayaknya gue nggak terlalu sepakat. Sama bang. Tapi kalau kita sebut sebagai intangible commodity itu ya, dan sekarang kan mulai banyak berkembang ya proses komodifikasi hal-hal yang intangible. Ya. Kalau dalam ini klasik kan bentuk yang klasik kayak future trading. Yes. Dan dia kan kalau kita ngomongin itu sebagai rente, itu didasarkan sama dia nulisnya faktor eksternal, faktor non ekonomik yang membuat itu ada seperti negara dan semacamnya. Padahal operasi karbon market, pasar karbon di luar negara. Voluntary carbon Ya, market. sebagian di luar negara, ada juga yang masih masuk skema carbon trading yang berlangsung melalui tangan negara, satu negara sebagai tradernya. Nah, mungkin pada bagian yang itu dia mau sebut itu sebagai rente. Tapi kalau sum total bang, volume untuk sum total maksudnya secara general, volume untuk dagang karbon yang voluntary itu lebih banyak daripada yang negara. Oh iya, ya betul, betul, betul. Tapi kan skema-skema kayak CDM begitu juga dalam ini makro disebut part of carbon trading. Yes. Yang kayak uang Norway itu juga bagian dari carbon trading, gitu. Karena ada proses kompensasi ya, akibat ketentuan-ketentuan tertentu. Oke. Benar, tidak ada lagi. Satu hal lupa gue tadi mau nanya, Ju, mengenai istilah yang pakai bahasa Jerman tadi tuh. Iya. Apa? Verwirklich. Apa? Verwirklich. Nah, gue copy dulu bang. Itu kayaknya mesti dibaca baik-baik lagi deh, atau dilihat lagi, karena diartikan dengan niat tuh nggak kayak kurang kena, Ju. Iya. Karena material nggak material gitu niat itu. Jadi dia ini kan proses yang mewujud ya. Iya. Kalau cuma baru sampai niat doang, enggak ini. Tapi something yang dilakukan dengan intent. Yes. Bukan unintended activities gitu. Tapi intended activities yang itu aktivitasnya sendiri udah material dan menghasilkan material juga. Jadi kayaknya langsung hanya dengan kata niat begitu agak kurang realisasi. kurang pas juga. Ya
realisasi, perwujudan. Jadi memang dia intended activities kan, sesuatu yang diniatkan gitu. Ya itu memang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jadi ada keinginan yang difikirkan yang berbeda dengan keinginannya hewan atau tumbuhan. Hewan khususnya itu kan instinktif ya. Ya. Manusia itu keinginannya itu diproses oleh pengetahuannya, oleh akal budinya, oleh otaknya, baru dia keluar tuh dalam perilaku yang tindakan-tindakan yang relatif sistematik. Nggak spontanius juga. Gitu Eleju ya, pengertiannya ya? Iya. Benar gitu ya, maksudnya tuh. Bahasanya sih kalau bahasa Inggris to realize, Bang. Realisasi. Iya tuh. Ya kalau tuh realize kan berarti tadi mematerialkan, mengaktualisasi. Ya, aktualisasi sih. Sekedar niat. Oke, gitu aja. Oke. Oke, baiklah. Kita sudahi saja diskusinya kalau begitu. Terima kasih Iju, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyempatkan hadir. Ada maybe the last statement from Iju? Apa ya? No? Lanjut terus. Lanjut terus, pantang mundur. Asik. Tapi maksudnya Kita kan ada dua yang menarik ya. Intinya gini, sebenarnya kalau kita ngomongin kita ini alam agraria ya, ngomongin soal ngelihat petani, perilaku petani, itu sebagai bentuk mereka berupaya untuk realisasi sosial reproduksi mereka, itu kan sebenarnya normal ya. Maksudnya untuk mempertahankan sosial reproduksi mereka normal ya. Tapi di orang geografi, tulisan Natarajan itu baru gitu. Lewat kerangkanya bergeografi. Dan maksudnya dengan itu kita bisa masuk bahas soal gimana buruh atau petani bisa aktif dengan reorganisasi dengan kapital dalam ruang tertentu. Taman Sari, PBLOS. Terus Mikdat yang mana? Mikdat ada nggak? Ada. Mungkin yang pindah-pindah tempat juga ada. Yang pindah-pindah tempat naon ke Kapuhunan, ke Sunan. Kapuhunan. Kapuhunan. Oke, gitu aja. dia lagi ngisi kelas Oh, berarti di Cimahi, di mana? Kata-kata di malam. Ngisi materi di mana? Subang. Istirahat. Ya istirahat aja dulu, Dap. Yang benar istirahatnya. udah paling cukup. Oke. Baik. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Sorry.